Bertujuan menyuarakan informasi luas, sebuah portal media siber berjaring mulai mengembangkan sayapnya ke beberapa daerah. Salah satunya di Kabupaten Malang, dengan berbasis grassroots jurnalis hadir untuk menjadi kanal informasi, komunikasi, dan interaksi antara kelembagaan yang ada di desa hingga daerah. Beralamatkan di Jalan Raya Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, sebuah kanal berita berjaring hadir di tengah masyarakat pedesaan hingga daerah. Portal media cyber desanews.id kini hadir untuk masyarakat pedesaan, bertujuan menyuarakan keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunan skala bidang dari mulai pertanian hingga program pemerintah. Tidak hanya itu, kanal berita desanews.id menjadi penyampai informasi ke publik, namun ada juga portal berita Suara Desa dan suarapetani.com. Untuk mengawali kehadiran di Kabupaten Malang, desanews.id menggelar podcast dengan narasumber Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono. CEO Suara Desa dan desanews.id Tony Setiawan mengaku kehadiran kanal berita yang intens pada petani bukanlah semata-mata profesi yang dilekatkan bagi seseorang yang menghabiskan waktunya untuk bertani, berkebun, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Sesungguhnya ini pembawa pesan peradaban, kebudayaan, dan penentu keberlangsungan sebuah kehidupan bernegara, berdaulat, tentang kepastian atas pangan. Karena petani tak semata-mata profesi ekonomi, namun juga politik dan penyokong stabilitas. Dan kini saatnya suara para petani dihargai, diapresiasi, dan dinilai sebagai pesan berbobot yang harus diperhitungkan oleh stakeholder pengambil keputusan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Batu saya menjadi narasumber di podcast Suara Desa, mengapresiasi apa yang dikemas Suara Desa dengan desanews.id. Karena suara dari pedesaan mulai dari petani hingga roda pemerintah desa bisa didengar dan diakses seluruh masyarakat luas, sehingga keluhan dan keberhasilan petani dan pemerintah desa bisa diketahui khalayak publik hingga pemerintah pusat. Diharapkan dengan hadirnya Suara Desa dan desanews.id bisa menjadi sebuah kanal berita positif yang menyampaikan suara petani dan desa ke publik yang positif. Suara Desa Podcast ini sesungguhnya adalah bagian dari Desanews. Desanews ini dibuat untuk bisa mengambil informasi potensi yang ada di desa, masalah yang ada di desa, bahkan kreativitas yang ada di desa. Maka Desanews setelah kita menjelajah ada 100 desa di Malang, kita kumpul. Pasar ternyata itu membutuhkan pola informasi, komunikasi, visualisasi yang mudah. Akhirnya kita buatlah podcast, namanya Suara Desa. Kenapa demikian? Sebab yang menjadi masalah kita ini sekarang adalah generasi milenial yang masih menjadikan kota sebagai idaman. Dengan Suara Desa, kaum milenial itu kita tarik untuk bisa mencintai, bahkan bisa in charge di perkembangan desa. Nah, setelah kita siji lagi, yang dibutuhkan bagi kaum milenial itu kan sesungguhnya contoh-contoh. Ternyata banyak. Gitu. Nah, Suara Desa ini kita menginginkan dalam tahun ini sudah ada 1.000 desa yang bisa kita hadirkan di podcast kita. Kita fokuskan di Jawa dulu. Jawa Timur 250 desa. Jawa Tengah 250 desa. DIY juga Yogyakarta 250 desa. Bahkan Jawa Barat 250 desa. Intinya apa? Intinya bahwa kita akan memberikan informasi yang kita rangkum dalam podcast itu agar bukan hanya Kementerian Pusat, baik itu Kementerian Desa, Pertanian, BUMN, juga koperasi. Tapi istana perlu. Kenapa? Karena program desa baru bisa dirilis dari zamannya Presiden Joko Widodo. Maka besar harapan setelah 1.000 desa ini bisa kita tuntaskan dalam 2021 ini, kita akan buat Desanews Award
Untuk apa? Memberikan apresiasi kepada kepala desa yang ternyata luar biasa effortnya untuk menjaga wilayahnya masuk dari infiltrasi corona, COVID-19. Yanto Yancung melaporkan.